Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami dari kelompok 152 KKN ITERA tahun 2021 akan menyampaikan tentang pemanfaatan chapter, section, dan page dalam penggunaan aplikasi Lektora Inspire 19. Sebelum kita menuju ke pengaplikasiannya tentang pemanfaatan chapter, section, dan page, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu chapter, section, dan page. Nah, chapter sendiri merupakan penambahan bab, terus section itu merupakan penambahan subbab, dan page itu penambahan halaman dalam bab. Nah, dalam pemanfaatan ini dapat dianalogikan seperti sebuah buku yang mana terdapat cover, bab, subbab, dan halaman-halamannya. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu lembar kerja dari Lektora Inspire 19 ini. Lembar kerja berikut ini merupakan lembar kerja yang telah saya buat sebelumnya. Nah, pada bagian sebelah kiri layar itu terdapat Title Explorer, di mana Title Explorer ini dapat dianalogikan dengan sebuah buku, yang mana pada bagian atas adalah cover, sedangkan bagian bawahnya adalah bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu, pada masing-masing bab ini terdapat halaman yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Pada bagian Title Explorer yang berada di sebelah kiri layar ini, jika kita ingin mengubah properti atau menghapus atau menduplikasikan dan sebagainya dari chapter, page, atau komponen, itu dapat kita lakukan dengan cara mengklik bagian yang kita inginkan. Misalnya ingin mengubah nama chapter, maka klik kanan chapter yang diinginkan, kemudian klik properti. Nah, dalam chapter properti ini, untuk mengubah nama kita dapat mengganti pada pojok kanan atas ini, yaitu name, dengan nama yang kita butuhkan. Misal, kemudian kita klik enter, maka di sini akan berubah sesuai dengan nama yang kita masukkan. Pada chapter property ini ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan, seperti penggunaan background untuk chapter yang diinginkan, kemudian untuk transisi. Untuk penggunaan transisi, kita dapat mengklik tombol page, kemudian akan muncul tab berikut page transisi. Nah, di sini kita pilih bentuk yang kita inginkan, misal dalam bentuk box, kemudian dia dalam masuk atau keluar bentuknya. Nah, untuk kecepatannya dapat kita atur, bisa slow atau lambat, dan fast cepat, kita ambil di tengahnya aja. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk mengeceknya kita dapat mengklik tab view, kemudian kita klik preview, maka di sini akan muncul transisi yang kita gunakan tadi. Nah, untuk kecepatannya dapat kita atur sesuai keinginan kita. Kemudian untuk penambahan chapter, kita dapat klik menu home, kemudian dalam add struktur kita dapat klik tombol caps chapter. Nah, tombol ini berfungsi untuk menambah chapter atau bab yang kita inginkan dalam pembuatan modul. Misalkan kita tambahkan 2 chapter lagi. Nah, maka di sini akan muncul penambahan 2 chapter, yaitu chapter 3 dan chapter 4. Kemudian untuk penamaan hampir sama seperti tadi, itu dapat diklik kanan, habis itu pilih properti. Nah, untuk namanya dapat kita ubah sesuai kebutuhan. Nah, misal pada chapter 3 ini itu merupakan bab dari penerapan hukum Pascal. Kita klik enter. Nah, terus untuk chapter 4 ini kita dapat klik kanan, untuk properti langsung ke menuju chapter properti. Nah, mungkin di sini bisa kita buat menjadi evaluasi. Evaluasi ini mungkin dapat berupa soal maupun kuis. Nah, selain itu di menu home ini ada tombol section dan page. Seperti yang dijelaskan di awal tadi,
bahwa dalam title Explorer ini dapat dianalogikan sebagai sebuah buku, yang mana yang bagian atas itu berupa cover dan bagian bawah itu berupa bab 1. Nah, bab ini itu kita buat menjadi chapter, sedangkan untuk section ini merupakan subbab dari bab-bab yang kita gunakan. Dan untuk page atau halaman ini merupakan halaman yang digunakan dalam bab maupun subbab. Dan untuk penambahannya sendiri hampir sama seperti penambahan chapter. Misal dalam penerapan kita membutuhkan beberapa subbab, maka dapat kita klik section. Nah, terus untuk penamaannya sendiri seperti penamaan dalam chapter tadi, dapat kita klik kanan terus property. Nah, pada name ini dapat kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selain itu untuk penambahan halaman, misal pada pendahuluan ini membutuhkan beberapa halaman lebih dari 1, maka dapat juga kita klik menu home, kita tambah page. Jadi ada beberapa page sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti yang di awal tadi, untuk melakukan pengeditan itu dapat kita klik mana yang diinginkan. Misal dalam pendahuluan ini terlalu banyak page, itu dapat kita klik kanan. Untuk menghilangkan kita klik delete. Untuk menambah itu bisa new, bisa ditambahkan misal bisa teks, bisa image, audio, video, atau button. Itu juga bisa ditambahkan di add object ini, bisa ditambahkan teks, terus gambar, terus ini button maupun video lainnya. Selain itu pada properti, untuk pembuatan background seperti mau kita bikin hijau polos atau biru polos, itu dapat menggunakan wizard background ini. Sedangkan untuk transisinya kita gunakan transisi. Kita contohkan untuk page 2 ini kita delete. Nah, maka akan berkurang. Jadi dalam pemanfaatan chapter, terus section dan page itu dapat kita asumsikan atau dapat kita visualisasikan dalam sebuah bola atau lingkaran. Nah, pada Lektora ini objek dapat dimasukkan pada level title, level chapter, level section, dan level page. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa lingkaran. Nah, lingkaran yang paling luar itu merupakan title atau judul atau cover. Jadi dia menggambarkan isi-isi dari modul yang kita buat ini. Jadi dia paling luar. Nah, setelah title itu ada chapter atau bab. Nah, di sini mendeskripsikan sebagai gambaran menuju ke ringkasan atau intinya. Dari chapter ini ada section atau subbab yang membagi beberapa subbab atau beberapa materi yang ada dalam tiap bab itu. Nah, dalam tiap subbab ini pasti ada halaman. Itu dapat berupa beberapa halaman sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Sekian tutorial tentang pemanfaatan chapter, section, dan page pada penggunaan aplikasi Lektora Inspire 19. Semoga tutorial yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan tingkat pendidikan di SMA, terutama pada bidang IT. Kami dari kelompok 152 KKN ITERA tahun 2021 mengucapkan terima kasih. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.